Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat dengan NIM 24060265. Di sini saya akan menjelaskan studi kelayakan bisnis dan di sini saya membuat laporan studi kelayakan bisnis. Bisnis yang saya pilih yaitu bisnis kincir air otomatis berbasis IoT untuk budidaya periklanan berkelanjutan. Oke. Untuk bab 1 ikhtisar itu seperti rangkuman tapi mencakup keseluruhan isi laporan gitu. Yaitu laporan studi kelayakan bisnis ini membahas perkembangan kincir air berbasis IoT sebagai solusi modern untuk aerasi tambak dan udang di Indonesia. Inovasi ini hadir untuk menggantikan mesin diesel yang boros energi dan tidak ramah lingkungan dengan sistem berbasis sensor dan internet. Produk mampu memantau kadar oksigen terlalu, suhu, dan pH air secara real time, serta dapat dikendalikan jarak jauh melalui aplikasi smartphone. Dari segi pasar, permintaan terhadap teknologi efisien dan hemat energi di sektor pertanian terus meningkat, terutama di wilayah terpencil. Target pasar utama mencakupi petani tambak, koperasi perikanan, dan instansi pemerintah daerah. Strategi pemasaran mencakup pendekatan B2C atau business to customer, B2B business to business, dan B2G business to government, serta promosi melalui media sosial dan kerjasama strategis. Aspek teknis menunjukkan bahwa proses produksi dapat dilakukan dengan komponen lokal atau skema kerja modular. Sementara dari sisi manajemen, bisnis ini didukung oleh struktur tim yang mencakup R&D, produksi, pemasaran, dan layanan operasional. Analisis keuangan menunjukkan bahwa bisnis ini layak dengan modal awal sebesar 3.340.000 per unit dengan harga jual 3.500.000 serta break even point pada penjualan di 21 unit. Payback period tercapai dalam waktu 3 bulan. Potensi keuntungan bulanan sebesar 1.600.000 jika penjualan mencapai 10 unit per hari. Aspek hukum, sosial, dan lingkungan mendukung keberlanjutan proyek ini dengan peluang mendapatkan subsidi energi terbarukan dan dampak positif terhadap pengurangan emisi karbon. Resiko teknis dan pasar telah diidentifikasikan dengan strategi mitigasi yang sesuai. Latar belakang bisnis ini ada alasan dibangunnya bisnis ini ya. Alasan utama dibangunnya bisnis ini adalah untuk menjawab kebutuhan nyata para petani tambak dalam mengolah kadar oksigen air secara efisien dan berkelanjutan. Setelah ini, proses aerasi tambak masih sangat bergantung pada mesin diesel yang mahal, secara operasional tidak ramah lingkungan dan menimbulkan juga banyak polusi guys. Dan tidak dapat dikontrol secara otomatis. Dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT ini, bisnis ini menawarkan solusi inovatif berupa kincir air pintar yang mampu memantau kualitas air secara real time, mengurangi biaya bahan bakar, serta meningkatkan produktivitas budaya air, daya ikan, dan udang secara signifikan. Teknologi ini juga sejalan dengan tren pertanian modern yang menekankan pada efisiensi energi dan berkelanjutan lingkungan. Untuk kondisi industri akuakultur di Indonesia tengah mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama dalam sektor budidaya tambak, ikan, dan udang. Seiring meningkatkan permintaan ekspor hasil perikanan dan dorongan pemerintah untuk modernisasi tambak, kebutuhan akan teknologi pendukung seperti sistem aerasi otomatis menjadi semakin penting. Namun, sebagian besar pelaku industri masih mengandalkan metode konvensional yang boros energi dan tidak efisien. Hal ini menciptakan peluang besar bagi inovasi teknologi berbasis Internet of Things atau IoT untuk masuk dan mengisi celah pasar.
Dengan proyeksi kebutuhan hingga 1,5 juta unit kincir air oleh pemerintah Kemenko Marves, industri ini menggunakan potensi pertumbuhan yang tinggi dan sangat terbuka bagi produk lokal yang efisien, terjangkau, dan ramah lingkungan. Di sini ada dampak sosial, dampak lingkungan, dan dampak ekonomi. Sini saya akan menjelaskan satu-satu ya guys. Dampak sosial, kehadiran kincir air berbasis IoT memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir dan petani tambak dengan meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi digital, sekaligus membuka peluang kerja bagi baru di bidang teknisi, pemasangan, dan pelatihan alat. Selain itu, teknologi ini juga meningkatkan kesejahteraan petani melalui hasil panen yang lebih optimal dan risiko kematian ikan yang lebih rendah. Dampak lingkungan, dari sisi lingkungan, teknologi ini membantu mengurangi emisi karbon karena tidak dapat menggunakan bahan bakar fosil, serta mendorong pemanfaatan energi terbarukan dan sistem otomatis yang hemat daya. Kualitas air ini tambak pun lebih terjaga sehingga mendukung keseimbangan ekosistem dan meningkatkan daya dukung lingkungan perairan jangka panjang. Dampak ekonomi, secara ekonomi, penggunaan kincir air pintar mampu menekankan biaya operasional hingga puluhan persen dibandingkan dengan mesin diesel, sehingga meningkatkan profitabilitas budidaya dengan harga jual yang terjangkau dan biaya perawatan rendah. Alat ini mendorong efisiensi usaha perikanan skala kecil hingga menengah dan berpotensi mendukung pertumbuhan UMKM sektor aquaculture. Potensi solusi dan inovasi. Kincir air berbasis IoT memiliki potensi sebagai solusi inovatif dalam menjawab tantangan efisiensi dan keberlanjutan di sektor budidaya perikanan. Dengan integrasi teknologi sensor dan konektivitas internet, alat ini mampu memantau kualitas air secara real-time dengan mengatur aerasi secara otomatis, sehingga mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual serta bahan bakar fosil. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya operasional, tetapi juga menjadi langkah awal menuju transformasi digital pada sektor perikanan tradisional yang selama ini kurang tersentuh oleh teknologi modern. Bab 3 ini ada aspek pasar. Ini yang penting ya guys ya. Potensi pasar berdasarkan data dari Kemenko Marves, kebutuhan kincir air nasional diperkirakan mencapai 1,5 juta unit untuk mendukung peningkatan ekspor udang hingga 2.250%. Ini meningkatkan adanya permintaan besar dari sektor tambak skala kecil hingga besar. Pertumbuhan permintaan seiring meningkatkan modernisasi tambak melalui program pemerintah serta tren penggunaan teknologi IoT terus berkembang. Pasar untuk kincir air pintar sangat prospektif. Untuk persaingan, ini yaitu persaingannya yaitu mesin diesel masih mendominasi pasar, tetapi memiliki kelemahan besar dari segi efisiensi biaya dan dampak lingkungannya. Produk ini memiliki keunggulan biaya operasional yang rendah, perawatan yang murah, serta bebas emisi. Untuk market share, dengan strategi harga kompetitif dan fitur unggulan seperti sensor DO, pH, suhu, serta dashboard online, produk ini berpotensi mengambil pangsa pasar dari mesin konvensional dan membuka peluang ekspansi ke luar negeri. Untuk strategi pemasaran B2C yaitu business to customer, edukasi petani melalui TikTok, Instagram, dan YouTube dengan pesan hemat air, hemat tenaga, dan dapat dipantau di mana saja. Business to business, kerjasama dengan perusahaan pakan ikan dan penyedia jasa perikanan melalui program bundling. Untuk business to customer, kolaborasi dengan pemerintah lewat program KKP seperti modernisasi tambak. Ini ada untuk promosi, diskon hingga 50%, garansi produk, video testimoni pengguna, dan demonstrasi langsung. Dan juga bisa mendapatkan backup gitu ya guys. Target pasar, petani perikanan, koperasi tambak, dan instansi daerah yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan, terutama di daerah yang keterbatasan akses listrik.
Untuk aspek teknis ini bab 4 guys, lokasi produk, skala kecil menengah, dan pemanfaatan komponen lokal. Luas produksi bersifat modular, memungkinkan penggunaan bertahap sesuai permintaan pasar. Proses produksi meliputi perencanaan sistem, perakitan fisik, instalasi komponen, seperti motor, sensor, dan driver. Pemrograman microcontroller, koneksi internet, bisa Wi-Fi atau GSM, konfigurasi dashboard IoT, hingga tahap pengujian dan pengimplementasikan lapangan. Ada komponen utama dalam pembuatan bisnis ini, dalam produknya guys. Ada motor listrik, ada gearbox, ada inverter atau motor driver, ada microcontroller atau ESP32, sensor DO, sensor pH, sensor suhu, relay modul, power supply, enclosure tahan air, modul Wi-Fi atau GSM, dan dashboard IoT seperti Blink atau ThinkSpot. Bisa juga pakai UbiDots. Fitur tambahan, sistem otomasi dapat mengaktifkan atau mematikan motor berdasarkan kadar DO. Bisa diatur otomatis gitu ya guys, agar bisa kita kelebihan dan tidak kekurangan, jadi agar bisa stabil gitu. Serta memberikan notifikasi ke pengguna jika nilai air melebihi ambang aman. Ada untuk pengujian maintenance, uji sensor, uji koneksi cloud, kalibrasi berkala, serta pemeliharaan fisik seperti kebersihan, kincir, dan kestabilan sistem jaringan. Untuk teknologi dan peralatan, sistem berbasis IoT menggunakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak atau firmware untuk memantau dan mengontrol sistem erasi secara real time. Untuk bab 5 yaitu aspek manajemen. Pembangunan proyek, tahapan pemerintah mencakup perencanaan dan desain sistem, pengembangan prototipe oleh tim R&D, Research and Develop. Uji coba lapangan tambak ikan atau udang, produksi bertahap hingga distribusi ke koperasi atau instansi daerah. Untuk struktur organisasi dibagi menjadi 4, yaitu ada 4 divisi utama, yaitu ada tim R&D, Research and Develop, tim produksi, tim pemasaran dan penjualan, tim operasional dan layanan. Untuk manajemen operasional, setiap divisi memiliki peran spesifik dengan koordinasi berbasis proyek operasional harian dikelola melalui dashboard kerja tim serta evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Untuk rekrutmen dan SDM, proses rekrutmen dilakukan secara selektif dengan fokus pada keahlian teknis dan kemampuan adaptif teknologi. Pelatihan ini diberikan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan teknisi dan staf layanan. Budaya dan kolaborasi mendorong keterbukaan, inovasi, dan penyelesaian masalah berbasis data lapangan. Kolaborasi antar divisi difasilitasi melalui sesi review dan pelaporan real time dari sistem monitoring. Untuk bab aspek finansial ini, yaitu yang pertama itu investasi, aktivasi tetap, dan kebutuhan modal kerja. Total modal awal per unit itu sebesar 3.340.000. Sumber dana modal awal dari pemilik usaha, potensi pendanaan dari koperasi atau mitra pemerintah. Untuk aliran kasnya, target penjualan 10 unit per hari dengan margin 160.000 per unit, menghasilkan proyeksi laba bulanan 1.600.000. Kriteria investasi BEP atau break even point tercapai pada 21 unit. Payback period hanya 3 bulan, menjadikan usaha ini sangat prospektif secara finansial. Untuk aspek sosial ekonomi, yaitu manfaatnya ekonomi, menurunkan biaya operasional tambak dan meningkatkan efisiensi produksi. Untuk manfaat sosial, meningkatkan kesejahteraan petani tambak dan membuka lapangan kerja baru di bidang teknologi.
Itu aspek hukum, itu ada legalitas usaha. Usaha ini direncanakan berbadan hukum perseroan terbatas atau PT agar dapat menjalankan kegiatan bisnis secara resmi dan memperoleh akses legal untuk perlindungan usaha, perjanjian dagang, dan sumber pendanaan formal. PT memberikan struktur hukum yang fleksibel untuk pertumbuhan bisnis dan pembagian kepemilikan yang jelas antar pemilik modal. Untuk perizinan, untuk menjalankan bisnis ini diperlukan beberapa izin legal antara lain NIB nomor induk berusaha melalui OSS, izin usaha industri untuk produksi alat teknologi tempat guna, izin lingkungan bila skala produksi melibatkan dampak signifikan, sertifikat produksi dan keamanan listrik apabila dipasarkan dalam jumlah besar. Untuk hak kekayaan intelektual, pendaftaran hak cipta untuk perangkat lunak atau firmware secara desain alat dan merek dagang untuk identitas produk akan dilakukan guna melindungi inovasi dan pencegahan plagiarisme. Untuk bab ke-9, kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis menyeluruh terhadap aspek teknis pasar, manajemen, keuangan, sosial, ekonomi, serta hukum dan legalitas, dapat disimpulkan bahwa proyek pembangunan kincir air berbasis IoT layak untuk direalisasikan untuk memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Teknologi ini tidak hanya memberikan efisiensi dan otomasi dalam aerasi tambak, tetapi juga mendukung transformasi digital, sektor pertanian, perikanan, dan solusi yang ramah lingkungan dan biaya rendah. Kelebihan utama terletak pada pemantauan kualitas air secara real time, dapat pengoperasian jarak jauh, dan serta struktur biaya yang kompetitif. Ini untuk rekomendasi. Sekarang daftarkan dan badan usaha berbentuk PT dan mengurus semua perizinan yang dibutuhkan. Fokus pada uji coba dan validasi lapangan secara intensif untuk guna memperoleh kepercayaan dari target pasar. Perkuat branding dan edukasi pasar melalui media sosial dan kerjasama strategis dengan koperasi maupun instansi pemerintah. Lakukan penyempurnaan berkelanjutan terhadap perangkat lunak atau firmware dan dashboard IoT berdasarkan umpan balik pengguna. Pertimbangan untuk menjalin kemiritaan produksi dan distribusi untuk mempercepat skala usaha dan menekan biaya logistik. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, usaha ini tidak hanya layak secara ekonomi, tetapi juga memiliki dampak sosial dan lingkungan yang positif, serta mendukung agenda pembangunan berkelanjutan nasional. Ini ada untuk flowchartnya ya guys ya. Itu ada untuk pertama mulai sensor aktifkan sistem. Produk membaca konsentrasi oksigen terlalu kayak pH suhu. Terus data dikirim ke microcontroller. Data terus dikirim ke dashboard IoT. Ini untuk konsentrasi oksigen terlarut. Jika iya, aktifkan motor. Jika tidak, matikan motor. Kirim notifikasi pengguna. Pengguna memantau dan override melalui aplikasi dan selesai. Untuk bisnis plan itu seperti ini. Seorang entrepreneur dan memiliki partner gitu. Ya, untuk mendefinisikan objeknya atau produknya, terus menganalisa market dari target pasar itu, apa yang dibutuhkan, apa yang efisien, dan untuk menjaga kestabilan pasar dan untuk agar mempermudah masyarakat dalam mengaksesnya. Untuk develop strategi ada create financial plan. Oke, selanjutnya nanti kita akan menggunakan penerapan di Walkway dan Blink untuk pengimplementasiannya. Oke, di sini saya akan mengimplementasikan dengan Walkway, di mana saya menggunakan ESP32 dan DHT22. Ini untuk pertama, yaitu mendefinisikan
Ini yang akan nanti kita gunakan untuk menyambungkan Walkme dengan Blink Console yang bisa kita akses secara real time di handphone. Pertama ada mendefinisikan Blink Print Serial. Ini untuk include wifi.h, di mana ESP32 sudah memiliki include wifi, jadi kita tidak butuh menambahkan komponen lain. Untuk wifi client juga include wifi client. Ini Blink Simple ESP32 milik ESP sendiri. Include dht.h, di mana ini adalah komponen dari DHT untuk menyambungkan DHT22 ke ESP dan masukkan ke dalam kodenya. Untuk karakter authorized, ini Blink AUT token card SSID, yang dimana ini keduanya ini didapatkan langsung yang oleh ESP32, jadi langsung include gitu guys, mungkin gitu. Ini mendefinisikan DHT pin 5. Nah, di sini saya memilih pin 5. Ini saya memiliki pin 5. Terus mendefinisikan juga dengan DHT, tab-nya itu DHT22. What object, DHT, DHT pin, DHT type. Blink timer, menggunakan timer. Oke. Setupnya kita serial begin. Ini bisa gitu guys. Blink.backings, authorized, SSID dan password. Terus DHT.backings, timer set interval 2000L sensor untuk looping, menjalankan blink, menjalankan run, untuk untuk void sensor. Ini membuat float, itu variable float dengan nama H, dimana DHT real humidity membaca humidity itu di DHT sendiri. Ini membuat float juga dengan variabel T, DHT.read temperatur, yang membaca temperatur bisa Celsius, Fahrenheit dan Kelvin. Ini if jika isnan H atau isnan T, maka sistem DHT tidak bisa dicek gitu guys. Menjalankan Blink virtual write, nah ini tidak boleh salah, karena ini nanti kita sambungkan di Blink ya, nanti kita implementasikan juga. Serial print, ini print temperaturnya, ini T. Serial print humidity, ini H. Ini tadi guys, temperatur apa, humidity apa. Itu if jika T lebih dari 30, memberikan alert temp above 30 degrees. Oke. Itu yang pertama. Kita masuk ke Blink Console. Teman-teman bisa cek juga di blink.cloud. Bentar. Blink.cloud. Ini. Nah, teman-teman juga bisa login, dimana jika tidak punya akun masih bisa login gitu guys. Nah, di sini saya akan membuat template baru, dimana saya akan menamai ESP32 DHT22 yang ini bisa project. Oke. Sini hardware-nya benar, yaitu ESP dengan connection type bisa GSM. Ini satelit bisa juga, Ethernet bisa. Sini saya memilih WiFi. Nah, sini pertama kita stream. Kita pilih virtual pin. Kita bisa ganti ini suhu gitu guys.
kita ganti ini suhu. Pinnya kita bisa pilih teman-teman. Jadi ini saya pilih V0. Ini data type nya biasanya suhu itu menggunakan double guys. Ini kita bisa ganti Celsius. Bentar. Cell, nah sini muncul minimalnya 0 dan maxnya kita pakai 100. Kita create teman-teman. Nah, terus kita buat lagi untuk yang humidity atau kelembapan. Kita ketik juga kelembapan. Pinnya ini ada V1. Mengapa V0 tidak bisa digunakan? Karena V0 tadi sudah digunakan untuk suhu tadi. Data type-nya itu kita pakai integer. Unitnya kita pakai persen. Bentar. Sini percentage tuh. Maxnya kita pakai juga 100. Kita create. Terus kita web dashboard. Ini bisa kita pakai ini gag. Kita pakai gag aja. Nah, pakai gag kita dua. Yang tadi ada suhu dan kelembaban. Kita masuk ke setting. Kita pilih data stream untuk ini, yaitu saya pakai suhu. Nah, sini biasa suhu itu berwarna biru ya guys. Kita ubah jadi warna biru. Terus itu kita save. Terus yang ini punya kelembapan. Ini kita ubah jadi warna hijau aja. Nah, save. Oke. Terus kita save. Terus kita masuk ke sini. Kita ambil template dimana ini ESP32DHT22 project sama seperti ini tadi. Ini kita masuk ke device, klik new device, from template kita ambil ESP32 project, kita grip. Nah, di sini ada muncul ini guys ya. Di sini ada muncul ini teman-teman, define blank template ID, yang dimana ini tadi. Nah, ini beda kan ya sama yang ini. Bentar. Kita pilih ini dulu. Nah ini sama yang tadi itu beda. Jadi kita bisa salin di sini. Ini salin. Kita masukkan ke sini. Nah, terus kita cek lagi. Kita coba jalankan. Kita nunggu ya guys. Sini pastinya agak lama sih. Agak lama juga. Jadi kita harus stay menunggu. Nah, jika sudah selesai, maka akan muncul seperti ini. Nah, connecting to wifi. Nah, temperatur 24, humidity 40 ya. Gimana kita bisa mengganti di sini? Kita cek dulu di sini. Nah, ini 24 ya. Ini 40. Benar ya? Kita coba. Nah, 24 kita ganti 42, terus humidity-nya kita naikkan sedikit 56. Nah, sini akan berubah ya. Karena ini sudah tersambung gitu dengan Walkway untuk pengimplementasiannya.
Nah, kita juga bisa ubah gitu. Nah, 13 kita pakai ini 28. Bentar, ini masih menunggu. Nah, ini udah bisa ya guys, benar-benar sudah bisa menyambung gitu dengan Pokwi dengan Blink konsol ini. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.